Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam juga Bapak Ekrem Faisal selaku dosen pengantar bisnis. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 6 untuk menyampaikan hasil dari bisnis yang telah kami jalankan beberapa bulan belakangan ini. Saya Yasmin, perwakilan dari kelompok 6 yang beranggotakan Bang Abdul Khalik Brutu dan Ferdian Hermawan. Sebelum kami menjelaskan tentang profil bisnis kelompok kami dan proses bisnis, selanjutnya testimoni dan lain-lain, pertama-tama saya akan menjelaskan tugas dari anggota kami masing-masing. Saya sendiri, Yasmin, sebagai manajer keuangan, tugas saya mengecek dan mengkonfirmasi orderan dan pembayaran dari pelanggan dan membayar uang ke penjual. Selanjutnya ada Bang Abdul sebagai direktur. Tugas saya mencari barang yang akan dijual dari penjual, menghitung biaya, memanage pelanggan, dan public relation. Yang terakhir ada Ferdian. Dia bertugas sebagai manajer operasi. Tugas saya mengecek barang tiba di gudang, mengecek quality control, dan proses pengiriman barang ke pelanggan sesuai listnya. Baik, selanjutnya kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang profil perusahaan kami atau bisnis kami. Kepada Bang Abdul, kami persilahkan. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6, Universitas Trisakti. Di sini kami akan mempresentasikan bisnis yang sudah kami jalankan. Nah, di sini kami menjalankan bisnis tanpa modal. Penasaran kan, teman-teman sekalian? Nah, di sini saya akan sedikit membahas tentang profil perusahaan kami. Nah, di sini perusahaan kami ini berdiri awalnya dari banyaknya permintaan dalam negeri di saat pandemi ini atas barang-barang yang menarik, lucu, dan happening. Nah, kita tahu kan ketika pandemi ini banyak orang yang di rumah aja, tidak melakukan aktivitas sehingga mereka mencari-cari barang hobi. Nah, di sini kami karena ngelihat potensi pasar, jadi kami mencoba untuk berbisnis barang-barang yang dibutuhkan di dalam negeri. Nah, kenapa di sini kami bisnis tanpa modal? Kita bahas dulu. Kita di sini bisnis tanpa modal karena adanya DP dari pelanggan. Nah, based on DP yang dibayarkan oleh customer ke kita, itu akan kita jadikan uang dan akan kita transferkan ke marketplace. Kira-kira seperti itulah. Jadi di situ tidak ada modal yang kami kucurkan. Nah, sebelumnya proses bisnis kami tadi seperti itu, kita lihat potensi pasar yang ada di Indonesia, lalu kita mencari di marketplace Cina, seperti kayak Alibaba, 1688. Nah, dua situs itulah yang kami gunakan untuk mencari produk yang murah dan yang trusted seller. Ini tuh sama kayak unicorn yang ada di Indonesia, kayak Tokopedia, atau Lazada, atau mungkin Blibli, atau mungkin Shopee. Nah, jadi kami kayak cari-cari dulu di website mereka, kami cari mana barang-barang yang murah dan lagi happening. Setelah kami dapat barang-barang yang murah, lalu kami cek juga rating. Nah, kami cek juga rating si sellernya. Kalau ratingnya bagus, nah berarti dia menjual barangnya dengan benar, alias trusted seller. Nah, ketika kami sudah dapat, maka kami akan menawarkan. Orang yang pertama kami tawarkan adalah kayak kerabat terdekat terlebih dahulu. Misal keluarga, tetangga, rekan kantor, rekan kuliah, rekan sekolah. Jadi kayak semacam kami open order, pre-order. Lalu
Setelah kami buka pre-order, kami tentukan batasnya nih. Batasnya kami buka PO dari tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian. Nah, jadi masing-masing teman kami ini akan mengelis dia belinya berapa banyak, dan kami juga menentukan minimum order. Nah, di sini biar bisnis kami dapat bersaing di marketplace Indonesia dan bersaing dengan importir lainnya, kami tidak mengambil untung yang banyak. Ya, saya misalkan saja seperti ketika kami buat open PO centong nasi yang lagi viral tuh, untungnya kami cuma 2.000. Tapi penjualan kami mencapai 20.000 pieces. 20.000 pieces dikalikan 2.000. Hasilnya udah 40 juta. Itu adalah laba bersih yang kami peroleh. Nah, balik lagi ke alurnya, ketika kami udah dapat barang apa aja yang dibutuhkan di dalam negeri, kami open PO. Setelah kami open PO, kami hitung. Kami hitung dulu berapa barang yang dengan minimal 1.000 unit gitu kan, diimpor dari Cina 1.000 unit, ditambah dengan biaya forwarder, biaya cukai, dan biaya masuk, terus PPh 22 impor. Nah, kami hitung sama ongkirnya, jadi kami bagi dan dapatlah biaya per pieces barangnya. Nah, biasanya kami membulatkan untuk minimum order untuk mencapai kuota yang kami butuhkan untuk impor barang. Setelah kami dapat harga per pieces, yaitu tadi kami pakai untuk open PO. Setelah open PO, kami tutup, maka kami akan merekap. Nah, tugas merekap di sini adalah bagian tugasnya saudara Yasmin. Nah, jadi nanti Yasmin udah buat rekapannya sekian yang order, lalu akan proses berikutnya adalah proses DP. DP, nah kita menentukan di sini adalah 70%. Sementara kita membayarkan ke marketplace Cina itu 50%. Kita buat dulu, emang di awalnya kita buat dulu kontrak dengan orang seller yang di sana. Kita buat kontrak, kita konfirmasi dulu, kita tanya barangnya ready berapa, kalau grosiran berapa. Nah, setelah kita dapat data-datanya, kita transfer lah pesanan kita yang udah kita buat open PO tadi ke Cina. Setelah itu kita transfer melalui kartu kredit atau bank, transfer bank, atau pihak ketiga. Nah, setelah itu konfirmasi dari Cina, barang akan dikirim. Di sini perusahaan kami sudah bekerja sama dengan beberapa logistik dan beberapa forwarder. Contohnya saja kayak Dimensi Logistik. Dimensi Logistik itu salah satu pengiriman barang dari Cina ke Indonesia. Nah, proses bisnis di sini adalah pabrik akan mengirimkan barang ke forwarder kita, Dimensi Logistik yang ada di Cina. Nanti dari Cina dibawa oleh Dimensi Logistik ke Indonesia. Jadi alur prosesnya itu setelah kita buat order ke vendor, ke penjual, ke sellernya, seller juga bakal ngirim barang ke Dimensi Logistik yang sudah kita tunjuk, lalu Dimensi Logistik akan membawa barang ke kita, ke Indonesia, dan Dimensi Logistik di sini sebagai forwarder juga mengurusin perpajakan dan bea masuknya, perizinan, dan lain-lain. Kita akan menerima barang di gudang. Seperti itu. Nah, di sini kita juga sudah bekerja sama dengan gudang yang ada di Marunda. Nah, jadi ketika barang diterima oleh gudang, kita akan melakukan quality control. Quality control atas barang-barang yang sudah kita beli. Quality control kayak cacat atau tidaknya, seperti itu. Nah, setelah quality control dilakukan oleh tim gudang, kalau ada barang cacat, itu akan dikembalikan ke Cina sesuai kontrak. Dan di sini juga kita pakai Dimensi Logistik, kita juga ada asuransinya. Kenapa kita pakai asuransi? Kita lebih mementingkan jangan sampai kita rugi gitu kan. Rugi dalam artian barang cacat nggak bisa dibalikin, kita nggak klaimnya kemana? Rugi dong, kita yang nanggung. Nah, di sini kita pakai asuransi. Nah, setelah barang diasuransi, dikembaliin, dapat duit, dan dipesan ulang, dikirim lagi dari sana, akhirnya barang kita distribusikanlah ke sesuai dengan pesanan.
rekan kita yang akan memproses ini semua ketika barang udah sampai di Indonesia adalah saudara Ferdian. Ini tugasnya Ferdian. Nanti Ferdian yang akan sebenarnya mulai dari QC, quality control, itu Ferdian yang handle. Sampai dengan barang akan siap dikirim melalui rekanan kita juga. Kita juga udah bekerja sama dengan Central Cargo, JTR, juga seperti itu. Jadi nanti pengiriman ini akan datang, ekspedisi ini akan datang ke gudangnya kita, akan mengambil barang dan akan dikirim sesuai dengan alamat masing-masing. Ini didistribusikan oleh saudara Ferdian. Untuk kegiatan pertama, kan kita sama sekali tidak punya modal. Karena kita hanya bernekatkan diri untuk mengorder dari Cina, mengimpor barang, dan berdasarkan pengetahuan juga. Seperti itu. Nah, setelah kita mendapat keuntungan di trip yang pertama, maka kita akan membuat pre-order yang kedua. Dengan suksesnya yang pre-order pertama, itu kami membuka pre-order yang kedua. Pre-order yang pertama kemarin itu kita adalah sepeda. Yang sudah kita lakukan sepeda. Sepeda untungnya lumayan. Ya walaupun kita cuma ngambil untung 200.000 per sepeda, kita bisa mendapat 100 sepeda. Ya lumayan. Ya lumayan saya bilang. Hanya untung 200.000 dapat 100 sepeda. Untungnya adalah 10 juta. Nah, kita dapat untung bersih sekitar 10 juta. Lalu kita buka open PO yang kedua. Open PO yang kedua kita lakukan dengan hal yang sama, yaitu tas, waist bag, yang Adidas. Nah, karena kita ngelihat lagi tren tas waist bag bisa dipakai juga untuk bersepeda, atau mungkin anak-anak pada nge-mall gitu kan, yang lagi happening, kita order lagi tuh, kita open PO. Nah, di sini open PO-nya lumayan meledak. Ya, kita di sini cuman modalnya kita beli itu total sampai ke Indonesia itu harganya 100.000. Di marketplace harganya 200.000. Otomatis kan banyak reseller dong yang ngambil ke kita. Saya lupa berapa banyak, sekitar 1000-an ada deh kayaknya. Nah, di sini kita cuma ngambil untung 5.000. Ya udah, akhirnya kita buat orderan, kita bayar ke Cina, terus dikirim kayak biasa melalui dimensi logistik ngirim ke Indonesia sampai ke gudang kita. Nah, di sini orderan kita kan cuma ada 1.000, tapi kita nambah 100 pieces. 100 pieces ini adalah sebagai garansi juga buat kita. Jadi kita kan nggak tujuannya untuk membahagiakan klien kan, gimana klien bakal royal sama kita. Nah, jadi kita spare 100 pieces untuk sebagai kalau misalnya ada klaim barangnya cacat atau lain-lain, ya walaupun bisa diklaim garansi, tapi biar lebih cepat prosesnya, maka kita duluankan dulu untuk menggantikan barang yang cacat tersebut. Nah, alhamdulillah kemarin tas waist bag tidak ada yang cacat. Sementara kita kan udah ngelebihin 100 pieces. Nah, 100 pieces kita jual eceran. 100 pieces kita jual eceran seharga 200.000 kali 100 itu berarti 20 juta. Ya kan? Kita dapat 20 juta, ya paling mentok-mentok untungnya 10 juta. Total kita udah dapat 15 juta dari order tas. Sementara dari sepeda yang pertama sekitar 20 juta. Nah, di sini uang yang kita dapat tadi, kita putar lagi. Kita putar lagi buat PO yang ketiga. PO yang ketiga kita buka yaitu balance toys sama centong nasi. Nah, yang balance toys ini sendiri juga begitu. Kita dapat orderan banyak banget. Orderan masuk ke kita open PO, sampai lagi ke Indonesia itu udah lumayan lah. Begitu seterusnya. Sampai yang terakhir yang saat ini di Bea Cukai adalah centong yang belum keluar. Estimasi adalah tanggal 5. Tanggal 5 udah sampai di gudang kita dan siap kirim ke semua pelanggan kita. Nah, jadi di sini perusahaan kami ini sangat menjaga kualitas dengan konsumen. Kita nggak mau konsumen kita kecewa dengan barang yang sudah kita jual gitu. Nah, makanya setiap detail transaksi kita, setiap detail proses itu kita selalu memitigasi. Mitigasi misalnya dengan asuransi, quality control, dan packing juga. Nah, jadi kita sudah mempersiapkanlah semuanya dengan baik
Sehingga pelanggan juga tidak kecewa dengan kita. Nah, alhamdulillah di sini ya lumayan kita sudah mendapat untung yang banyak, dan sampai saat ini kita kan karena kita punya stok lebih buat pelanggan kita, dan alhamdulillah nggak ada klaim, kita masih jual satuan nih, kita jual barang-barangnya. Dan di sini barang eceran kita jualnya banyak, misalnya kayak di Facebook, di Shopee, menawarin lewat grup-grup Telegram untuk yang satuan. Nah, sementara yang grup reseller kita udah kebentuk di grup Telegram. Jadi kita tinggal hanya nge-share, kita misalnya lagi buka open PO apa, ceter gitu kan. Masing-masing mereka tinggal ngelis aja tuh berapa banyak yang mau dia order. Seperti itu. Jadi buat para investor yang ingin menanamkan modalnya di kita, kami sangat terbuka karena di sini kita tujuan utamanya adalah mensejahterakan bersama, baik pelanggan dalam negeri maupun yang di luar negeri yang dari Cina, dan kita juga bisa sejahtera. Di sini sebenarnya kita butuh tambahan beberapa modal lagi ya, karena kita pengen kayak melebarkan sayap, misalnya kita dengan gabung dengan forwarder lain gitu kan, tapi tetap kita tetap berdiri sendiri dan lebih mengadministrasikan. Kalau misalnya kita punya vendor, punya investor, kita bisa punya gudang sendiri. Jadi kita nggak perlu sewa gudang. Seperti itu. Kalau ada vendor lain, kita misalnya bisa beli truk sendiri. Sehingga barang yang datang tadi yang sudah kita akan kirim ke pelanggan, itu bisa kita distribusikan sendiri ke pelanggan. Misalnya kayak Jakarta gitu kan, wilayah Jabodetabek, itu bisa kita anterin sendiri. Dan ongkosnya juga, ongkos biaya angkutnya itu juga bisa masuk ke perusahaan juga kan. Seperti itu. Dan bila mana lagi kita bisa mungkin buat forwarder sendiri, bekerja sama, join cost, lumayan. Seperti itu. Nah, sejauh ini sih investor yang kita ini, sejauh ini sih karena kita belum terlalu open ya, kita belum terlalu terbuka, jadi kita masih memutar-mutarkan uang. Karena di sini kami juga masih, teman-teman saya masih mahasiswa dan saya udah bekerja sih. Jadi kita tidak begitu ini sih, jadi tinggal muter-muterin duit aja. Seperti itu. Ya alhamdulillah juga udah lumayan keuntungan kami. Bisa. Untuk bayar uang kuliah bisa lebih. Ya seperti itulah. Nanti mungkin teman-teman bisa ngeliat video berikut ini adalah tayangan produk-produk yang sudah kita jual, produk-produk yang kita peroleh dari si seller yang di Cina, dan nanti ada review juga dari pelanggan, dan ada beberapa bukti transfer yang udah diorder oleh klien kita. Baiklah, saya rasa cukup sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you, bisnis tanpa modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, itulah penjelasan mengenai profil dan proses bisnis dari kelompok kami, yaitu bisnis tanpa modal. Selanjutnya, kami akan membagikan dokumentasi berupa video mengenai barang kami yang telah kami impor dari Cina sampai ke Jakarta, yang telah kami simpan di gudang atau tempat menyimpan barang-barang dagangan kami. Selanjutnya, ada video testimoni dari para pelanggan. Berikut videonya. Baik, setelahnya kami ada iklan berupa video mengenai barang yang telah kami jual kepada para pelanggan. Berikut videonya.
Baiklah, sekian video presentasi bisnis dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang-kurang. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.